Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mahmudi ala kulli khalin, al-mausufi bisyifatil jalali wal kamali, al-ma'rufi bimazidil in'ami wal ifdol. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi khairi sahbin wa alin, amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah, pertama mari kita untuk bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Maka mari kita syukuri dengan mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita rindukan syafaatul uzmanya ketika kita di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya izinkan kami untuk berbagi ilmu kepada saudara-saudaraku yang mudah-mudahan ilmu tersebut akan membawa kemanfaatan dan keberkahan di dalam hidup kita, utamanya dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita serta kesejahteraan kita ketika di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya ingin kami bagikan ilmu yang berjudul nasihat penting dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi para pendoa yang perlu Anda ketahui. Kegiatan beramal dan berdoa itu sudah menjadi bagian dari orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di dalam praktiknya ternyata ada hal-hal yang tidak sesuai dengan yang dianjurkan, yang dinasihatkan, yang dituntunkan oleh Rasulullah. Ini berdasarkan beberapa curhat yang disampaikan oleh beberapa komentator yang masuk ke channel kami, yang intinya bahwa netizen atau viewer itu mengamalkan doa yang sangat banyak sekali, yang memang menurut yang bersangkutan itu sangat menyita waktu, sementara di dalam hatinya mengharapkan yang luar biasa. Maka untuk itu kami sampaikan agar para sahabat Al-Fatih Channel yang suka berdoa dan selalu berdoa, janganlah berdoa dengan cara-cara yang dilarang oleh Rasulullah. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, Nabi menasihatkan bahwa berdoa atau beramallah sesuai dengan kemampuanmu. Ini disampaikan dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW masuk ke rumah Aisyah. Waktu itu ada seorang perempuan dan beliau bertanya, siapakah dia? Aisyah menjawab, ini adalah si fulanah yang terkenal sholatnya. Nabi bersabda, wahai fulanah, beramallah sesuai kemampuanmu. Demi Allah, dia tidak akan jemu untuk menerima amalmu, sehingga kamu sendirilah yang merasa jemu. Sesungguhnya amalan yang paling disukai Allah yaitu yang dikerjakan secara terus-menerus atau istiqomah. Itulah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah jika beramal dengan cara yang seperti itu. Kemudian yang kedua yang dinasihatkan oleh Rasulullah yaitu beramal
janganlah keterlaluan, atau beribadah jangan keterlaluan. Bagaimana yang dimaksud dengan beribadah keterlaluan itu? Untuk itu mari kita dengarkan riwayat dari Anas radhiyallahu anhu. Ia berkata, 3 orang datang ke rumah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempertanyakan tentang ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah diberitahu, mereka menganggap seakan-akan ibadah Nabi itu hanya sedikit, dan mereka berkata, di manakah tempat kami dibanding Nabi SHW? Padahal beliau telah diampuni semua dosanya, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Salah seorang di antara mereka berkata, saya selamanya sholat sepanjang malam. Yang lain berkata, saya selamanya berpuasa, terus berpuasa, tidak pernah berhenti selama hidupnya. Yang lain lagi berkata, saya akan menjauhkan diri dari perempuan dan tidak akan kawin selama-lamanya. Kemudian Rasulullah SAW datang dan bersabda kepada mereka, kalian tadi berbicara begini dan begitu. Demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut dan paling takwa kepada Allah di antara kalian. Tetapi aku berpuasa dan berbuka. Aku sholat dan aku tidur malam. Aku juga mengawini perempuan, atau itulah sunnahku. Siapa saja yang benci terhadap sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku. Kemudian yang ketiga yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW bersabda, binasalah orang-orang yang keterlaluan dan berlebih-lebihan. Beliau mengulanginya sampai sebanyak 3 kali. Jadi beribadah dengan berlebih-lebihan, mengamalkan banyak amalan sampai habis waktunya untuk bekerja, tidak dianjurkan oleh Rasulullah. Kemudian yang selanjutnya, Rasulullah menasihatkan agar sedang-sedanglah dalam menggunakan waktu untuk beribadah. Jadi kita tidak boleh menghabiskan waktunya untuk beribadah semuanya. Harus ada istirahatnya, ya, harus ada jedanya. Maka untuk itu mari kita dengarkan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, sesungguhnya agama itu mudah, dan siapa saja yang mempersulit agama, maka ia akan kalah. Oleh karena itu, sedang-sedanglah, dekatkanlah diri kalian kepada Allah, dan bersuka hatilah kalian, serta pergunakanlah waktu pagi, sore, serta sedikit waktu malam untuk mendekatkan diri. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain dikatakan, Rasulullah SAW bersabda, sedang-sedanglah, dekatkanlah dirimu dan pergunakan waktu pagi dan sore serta sedikit dari waktu malam. Bersahajalah, niscaya kalian akan sampai tujuan. Jadi kita itu disuruh bersahaja menggunakan waktu, jangan sampai berlebihan seperti curhat yang kami terima dari sahabat kita yang mengamalkan sangat banyak sekali sehingga waktunya habis dan dia juga mengharapkan sesuatu yang berlebihan, dan itu tidak dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada kesalahan dan kekhilafan, kami menyadari kami orang yang fakir akan ilmu.
tempat salah dan lupa, namun barangkali ada benarnya, itu semua hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.